Guys, tahukah kamu, seseorang yang tertipu investasi bodong itu katanya uangnya bisa kembali. Namanya restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebenarnya apa sih itu dan gimana caranya? Yuk kita bahas. Hai guys, ketemu lagi bersama Melvin Mumpuni. Thank you ya teman-teman yang sudah dukung kita dengan cara subscribe dan nyalain notifikasi YouTube channelnya Finansialku.com. Anyway, aku sedih banget nih melihat data terbaru. Ternyata jumlah investasi bodong dalam tahun 2022 itu mencapai 109 triliun. Atau bahkan ada yang bilang 200 triliun malahan. Oleh sebab itu, aku mau bahas restitusi untuk mengembalikan modal investasi bodong. Dan yang kedua, aku mau bahas kenapa sih seseorang itu kena investasi bodong. Dan yang ketiga, saranku pribadi untuk mengembalikan modal kamu. Oke, sebelum lanjut videonya, boleh dong kasih like-nya. Langsung aja nih guys, aku spill pendekatan hukumnya. Oh ya, sebelumnya nih ya, sebagai perencana keuangan, aku bukan ahli hukum. Jadi seandainya Anda mau konsultasi hukum atau mau tahu lebih banyak tentang hukumnya, aku sarankan diskusi aja dengan pengacara, lawyer, atau konsultan hukum lainnya. Ya, aku coba riset di online dan aku mendapatkan informasi pada proses penegakan hukum terkait investasi bodong. Jadi terdapat sebuah mekanisme hukum untuk mengembalikan kerugian korban melalui proses restitusi. Restitusi itu apa, Vin? Simpelnya gini deh, ganti rugi kepada korban atas tindak pidana. Tindak pidana itu apa? Pelanggaran hukum gitu ya. Nah, salah satu peraturan yang bisa jadi rujukan adalah nih, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Teman-teman, link untuk akses peraturan Mahkamah Agung itu aku sampaikan di deskripsi. Jadi kamu baca sendiri aja, kamu download, kalau kamu baca sendiri ya. Beberapa bagian yang penting menurutku. Nih yang pertama, pada pasal 5 ayat 1 itu dijelaskan detail persyaratan permohonan. Jadi kalau kamu mau ngajuin gimana caranya? Seperti ada identitas permohonan, kemudian uraian mengenai tindak pidananya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di pasal 5 ayat 2 dijelaskan dokumen-dokumen apa yang diperluin supaya kamu bisa klaim, ya kan? Nah, terkait dengan pengajuannya, kamu bisa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Peraturannya diatur dalam pasal 8. Salah satu bagian penting adalah permohonan restitusi sebaiknya diajukan sebelum adanya putusan pengadilan. Jadi kalau teman-teman ada yang kena korban ya robot trading, itu secepatnya ajuin sebelum ada keputusan pengadilan. Kalau misal terlanjur gimana nih? Nah, seandainya sudah ada putusan pengadilan, maka permohonan dari korban diajukan paling lambat 90 hari sejak pemohon kamu mengetahui putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya. Kalau misal kamu kenal sama teman-teman yang mungkin kena korban investasi bodong, robot trading dan lain sebagainya, kasih tahu dari video ini ya. Sekali lagi, aku bukan orang yang ahli di bidang hukum. Jika ada teman-teman yang ingin tahu lebih detail lagi, saya sarankan konsultasi dengan pengacara, lawyer atau konsultan hukum lainnya. Oh ya, seandainya ternyata ada informasiku yang kurang tepat terkait hukum ini, boleh silakan ditambahkan atau mungkin dikoreksi di kolom komentar. Thank you ya guys. Menurutku, lepas dari usaha hukum, kita perlu tahu cara untuk terhindar dari investasi bodong. Nah, kita bahas nih, kenapa sih kok orang ini kena investasi bodong? Ada beberapa orang yang menganalisa kenapa seseorang terkena investasi bodong. Dan salah satu penyebab yang paling umum itu adalah literasi keuangan yang rendah. Nih, beberapa waktu yang lalu aku sempat mendapat klien baru nih yang mau memperbaiki keuangannya. Kenapa? Karena kena investasi bodong. Nah, aku coba ngobrol deh. Dan ternyata penyebabnya adalah ditawari orang yang sudah dikenal. Orang yang nawarin produknya adalah temannya sendiri, bestinya sendiri, mertuanya sendiri, dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang sudah dipercaya, udah ada trust gitu. Secara personal, korban udah yakin nih sama orangnya. Tapi gimana dengan produknya? Ternyata orang yang nawarin itu sudah membuktikan sendiri. Mereka udah coba investasi, udah mendapatkan keuntungan, berhasil tarik uangnya, istilahnya withdraw. Jadi uangnya dibalikin gitu, bisa gitu. Oleh sebab itu, korban ya oke-oke aja nih kalau coba. Selain temen yang kasih tahu, alasan kedua adalah bias dari perilaku investasi.
Selain itu, ada juga alasan psikologis, dan aku juga baru sadar ketika ngobrol dengan Kotomi. Kotomi itu adalah direkturnya dari Agrodana Futures, dan beliau ini yang mengajarkan aku analisa teknikal, serta perdagangan berjangka komoditi. Faktor psikologisnya adalah, orang itu cenderung malu kalau nggak mendapatkan keuntungan dari investasi. Misal nih ya, kamu kumpulan sama teman-teman nih, ada berempat gitu, nama PSI-mu. Kita dapat untung nih dari robot trading. Lu bego banget sih nggak coba ikutan. Ini gua udah berhasil withdraw nih. Lu emang udah nggak butuh uang. Tapi di sisi lain ketika rugi terkena investasi bodong, mereka mulai membandingkan nih dengan teman-temannya. Mulai nanya kan ke teman-temannya. Contoh nih, korbannya sendiri ruginya 100 juta. Tanya ke A. Misal katakanlah namanya Andre gitu ya. Andre, lu rugi berapa? Oh, gua rugi 50 juta. Udah kita langsung, gila nih cuma 50 juta. Udah tanya ke orang B, Budi. Kamu rugi berapa? 100 juta. Wah, sama kita ruginya. Kalau udah kita tanya ke teman kita yang C, Charlie. Kamu berapa ruginya? 200 juta. Ya, sedih sih kehilangan 100 juta kan. Tapi untungnya apa? Untungnya kerugianku nggak segede Charlie. Bener kan? Jadi mendingan malu kalau nggak dapat untung. Tapi kalau rugi cari siapa yang lebih rugi lebih banyak. Kamu gitu juga nggak? Ayo ngaku. Wajib like loh kalau misal benar. Karena aku sudah bisa nebak isi kepala kamu. Nah, final answer-nya gimana nih cara kita balikin modalnya? Ini pendapatku pribadi, ya secara hukum ikuti aja prosesnya. Undang-undangnya udah ada. Namun, kita harus tetap lanjut. We have to move on. Ya anggap aja yang udah jadi itu ya pelajaran aja. Ya udah, mulai kerja lagi, mulai nata keuangan lagi, mulai ngerencanain keuangan lagi, mulai investasi, terus investasi yang bener. Jangan ikut-ikutan ngawur lagi. Investasi yang bener tuh gimana? Ya investasi yang pakai rencana gitu loh, punya planning gitu loh. Misal nih ya, sekarang ini kamu punya modal berapa? Katakanlah 100 juta. Kamu bisa invest berapa setiap bulannya? Rutinnya tiap bulan berapa? Misal 10 juta rupiah per bulan. Contoh aja. Kamu pengen invest berapa lama? Katakanlah 5 tahun gitu ya. Ekspektasimu dapat untung berapa? Misal let's say dapat untung 500 jutaan gitu. Nah, dari situ kita hitung dong, kira-kira uang kamu tuh perlu tumbuh berapa setiap tahunnya? Berapa persen nih? Ini perananku ya sebagai perencana keuangan, aku bantu hitung deh. Contoh hasilnya 11-12% per tahun. Dari situ baru deh kita pilih produknya. Ya, kalau kamu ruginya 100 juta ya udah, berapa lama kamu mau balikin 100 jutanya? Sekarang kamu masih ada modal berapa? Dan berapa yang bisa kamu investasikan setiap bulannya? Ya udah, mulai deh investasi dengan benar. Kalau kamu butuh konsultasi mengenai keuangan dan investasi, langsung aja hubungi financialku.com. Kamu bisa daftar di link deskripsi berikut atau hubungi kami di nomor WhatsApp berikut ini. Ingat selalu hargai kerja kerasmu. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Ninku, kemarin tuh aku ngisi event, isinya profesional-profesional. Itu kerugiannya dari robot trading itu antara 150-200 juta per orang loh. Gila nggak lu? Wujudkan masa depan.